lagi keluar dari jam 10, balik waktu sore tiba-tiba udah kebobolan. Menurut Fani, di sana atau di Malai pakai bubuk. Jadi kalau dituang nih rasanya itu berpasir. Hola everyone, I'm Sulkim, welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi dalam kondisi nggak bebek aja nih, lagi banyak masalah atau bagaimana? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys, dan ayolah semangat, fighting. By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas nih tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang musibah yang menimpa Willy Salim, di mana baru-baru ini dia kemalingan nih guys. Waduh. Jadi guys, sebelum ini ada kabar yang mengejutkan datanya dari Willy Salim dan kawan-kawan yang mengalami insiden tak menyenangkan saat berlibur di Bali. Ia dan teman-temannya dilaporkan telah mengalami kemalingan nih di saat menginap di sebuah villa. Kejadian ini tentu membuat banyak orang penasaran ya tentang bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Pada awalnya si Willy Salim dan kawan-kawannya berencana nih untuk menikmati liburan santai di Bali. Dan mereka akhirnya memilih sebuah villa sebagai tempat menginap. Namun sayang, momen yang seharusnya menjadi liburan menyenangkan malah berubah menjadi nightmare atau mimpi buruk ketika mereka menyadari bahwa barang-barang berharga mereka hilang. Willy lantas menjelaskan bahwa ia dan rekan-rekannya sudah menginap di villa tersebut selama 2 hari. Dan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, mereka pergi ke Denpasar untuk urusan pekerjaan sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan ketika mereka kembali ke villa pada sore harinya, mereka mendapati kondisi villa yang sudah berantakan. Selain itu, dalam sebuah postingan, Willy Salim juga menceritakan lebih lanjut soal bagaimana kronologi dari musibah tersebut. Dalam postingan tersebut, Willy Salim mengatakan seperti ini. Pengalaman pertama seumur hidup, kemalingan di villa. Semua pintu kaca dibobol sampai hampir pecah. Menurut kami yang menginap, rasanya agak aneh dan janggal. Diminta CCTV ke villa, katanya nggak ada. Masa iya sih villa sebesar itu nggak ada CCTV? Kronologinya, jadi di hari kedua menginap, kami semua yang menginap sedang nggak berada di dalam villa, lagi keluar dari jam 10, balik waktu sore tiba-tiba udah kebobolan. Memang kehilangan di total secara materi ya nggak seberapa ya. Masalahnya di dalamnya itu ada data pribadi nih, kerugian yang nggak bisa dinilai. Banyak foto, video, hingga data kerjaan yang penting. Nyesek dan kesel, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Langsung berangkat ke kantor polisi terdekat. Makasih sudah sangat sigap membantu kami dan melayani. Tolong doa yang terbaik. Kemudian dalam sebuah video yang sudah diunggah, ternyata yang kehilangan barang itu bukan hanya Willy saja. Namun untuk rekan-rekan Willy Salim yang lain juga kehilangan barang guys. Selain itu, Willy Salim juga telah menunjukkan bagaimana keadaan dari villanya yang kemalingan. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa nonton ya guys bagaimana video tersebut. Gila banget, kemalingan. Aku lagi liburan di Bali, kamar aku villanya dibobol. Kalian bisa lihat nih, bener-bener pecahannya semuanya. Bukan cuma satu, semua kamar. Yang ini lebih parah, dicongkel sama malingnya. Kok bisa ya? Dia udah kehilangan ratusan juta, miliaran. Kalau ketemu orangnya aku pukulin pakai heels, sumpah aku emosi banget sekarang. Kesel. Sekarang aku banyak fotoku terus aku belum pindahin ke sini. Aduh. Sekarang kita udah ngumpul, gua mau nanya apa aja yang hilang? Uang gua hilang, dompet gua hilang, KTP, kredit, debit. Cash hilang, kamera hilang, iPhone hilang. Dompet isinya? Dompet isinya cash, gak sampai 1 juta tapi. Siapa lagi hilang? Gak ada. Barangku hilang, iPad sama HP iPhone hilang. iPad, iPhone hilang. Apa lagi? Kamu hilang kok? Aku nggak ada yang hilang. Laptop aku juga hilang. MacBook. Iya. MacBook lagi. Gila ya. Masa sih Bali nggak aman kayak gini pertama kalinya loh. HP ku online. Your lost iPhone 11 is online now and located. Tapi perasaan aku ya, ini yang maling pasti orang yang tahu kita nginep di sini. Dan masalahnya, gue nggak ada pos, kita nggak ada pos semuanya kan. Kalau kita di Bali, nggak ada yang tahu kita tidur sini. Pasti orang sekitar sini, kalau nggak ya dekat-dekat sini aja gitu. Masuk akal nggak? Tapi masa iya sih dijebol? Ayo kita lapor ya. Dan guys, pada akhirnya untuk Willy Salim dan juga yang lainnya itu telah melaporkan musibah yang dialami ke pihak yang berwajib. Dan menurut Humas Polres Bandung, Ibda Iputu Soekarma, kasus tersebut telah dilaporkan Sabtu malam yang lalu. Beliau juga menjelaskan bahwa korban terkejut melihat kamar-kamar di villa dalam kondisi tak terkunci dan beberapa kaca pintu retak. Barang-barang mereka juga ditemukan berantakan dan beberapa diantaranya hilang. Soekarma kembali menjelaskan bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Melihat musibah yang dialami oleh Willy, netizen pun rame-rame mengirimkan pesan agar Willy tetap sabar dan tegar menghadapi hal tersebut.
Beberapa bahkan berbagi pengalaman serupa dan mengingatkan pentingnya keamanan saat berlibur. Well, kita doakan saja semoga untuk pelakunya bisa segera ditemukan, dan kita juga doakan ya guys untuk barang-barang yang hilang atau barang-barang yang sudah dicuri itu bisa dapat dikembalikan. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Next, ke topik yang berikutnya, kita bakal bahas tentang bagaimana Stephanie Harrison yang belum lama ini banyak dikritik nih guys oleh netizen Malaysia, dikarenakan bagaimana statementnya dalam video ini. By the way, berbicara mengenai Stephanie Harrison, siapakah dia? FYI, Stephanie Harrison atau yang akrab dipanggil Fanny, itu lahir pada tanggal 11 November 1996. Nah, dia adalah pemenang cooking competition MasterChef Indonesia musim kelima. Selain MasterChef, dia juga ternyata pernah memenangkan kompetisi memasak bernama Surabaya Culinary Challenge. So gimana nih, udah kenal dengan sosok Fanny? Terus apa sih yang terjadi dengannya? Jadi guys, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, untuk Fanny itu banyak banget mendapatkan kritikan dari netizen Malaysia dikarenakan bagaimana statementnya dalam sebuah video. Diketahui lebih lanjut bahwa belum lama ini Fanny itu membuka restorannya sendiri di Tangerang, Indonesia. Usut penyusut, restoran ini bertujuan untuk memberikan cita rasa hidangan khas Malaysia kepada konsumen Indonesia. Salah satunya adalah nasi kandar. FYI, nasi kandar adalah salah satu hidangan khas dari Malaysia, tepatnya adalah di Penang, Malaysia bagian utara. Nasi kandar itu terdiri dari nasi putih, kuah kari, serta lauk pauk seperti daging atau ikan dan juga sayur. Dilansir dari Malaysia Live, nama kandar dalam nasi kandar mengacu pada tiang bambu yang digunakan oleh penjual nasi kandar. Nasi kandar itu berarti nasi yang ditumpangkan di pundak pedagang atau mengandar dalam bahasa Melayu. Sebab ya guys, dulunya penjual nasi kandar memikul nasi kandar dalam wadah bertiang yang terbuat dari bambu untuk menjajakan dagangannya. Dilansir dari IDN Times, nasi kandar sendiri sudah ada nih sejak tahun 1930-an. Sejak abad ke-19, Penang merupakan pelabuhan internasional yang ada di Selat Utara Malaka. Para imigran Tamil yang beragama Islam dan disebut Mamak membawa nasi kandar dari India ke Penang dan menjajakannya di pelabuhan serta di jalan-jalan kepada para buruh yang bekerja di sana. Adapun untuk Fanny, belum lama ini dia itu muncul di channel YouTube-nya Bungkus. Dan seperti yang aku perhatikan, Bungkus sendiri adalah seorang YouTuber yang kontennya itu berfokus tentang dunia perkulineran gitu guys. Dan sang konten kreator mengunjungi restorannya Stephanie. Di awal-awal video, dia itu bertanya nih sama Fanny, apa sih alasannya menjual nasi kandar? Apakah dikarenakan dia itu sering ke Malaysia? Terus Fanny menjawab, awalnya sih iya. Lalu Bungkus bilang lagi nih guys, kan gue pernah nih lihat lu yang di Kopitiam tuh, emang lagi riset kah? Lalu Fanny menjawab nih, enggak sih, emang waktu itu lagi jalan. Tapi tiap hari itu makan nasi kandar, dan nasi kandar lagi. Terus kayaknya di sana kurang flavorful. Kemudian dia tuh seperti berpikir nih guys, kayaknya dia bisa bikin juga deh, atau bisa bikin nasi kandar. Selain itu, di tempatnya itu kan emang ada cilipan mie. Jadi ya udah guys, sekalian dibuat juga nasi kandar oleh Fanny. Kemudian Fanny juga menjelaskan nih guys bahwa konsep di tempatnya itu adalah Malay Peranakan. Selain itu untuk masalah menunya itu bukan hanya nasi kandar saja sih, tapi ada juga cilipan mie, creamy curry, dan masih banyak lagi. Fanny ditanya lagi nih guys, apa sih yang membedakan nasi kandar miliknya Fanny dengan yang ada di Malaysia? Lalu Fanny pun menjawab bagaimana perbedaannya. Dia mengatakan kalau di Malay itu pakai bubuk semuanya. Sementara kalau di sini atau di tempatnya itu pakai barang fresh yang mana semuanya itu terus mereka produksi. Menurut Fanny di sana atau di Malay pakai bubuk. Jadi kalau dituang nih rasanya itu berpasir. Sementara di tempatnya tidak seperti itu. Jadi guys, seperti itulah nih bagaimana statement dari Fanny. Pada akhirnya statement dari Fanny pun lantas menuai reaksi yang pro kontra dari kalangan netizen. Fanny itu lantas mendapatkan berbagai kritik. Selain dianggap tidak menghormati makanan tradisional Malaysia, netizen juga menilai bahwa Fanny nggak boleh untuk membanding-bandingkan rasa nasi kandar asli dengan resep yang telah dibuat olehnya. Bahkan nih guys, ada juga loh yang mengomentari nasi kandar miliknya Fanny. Kan di channel itu ditampilkan ya bagaimana nasi kandarnya Fanny. Usai melihat bagaimana nasi kandarnya Fanny yang ditampilkan di video tersebut, ada yang mengatakan bahwa nasi kandar versi dari pemenang MasterChef Indonesia season kelima itu bentuknya seperti nasi kari dan sangat cair. Dan berikut adalah beberapa komentar-komentar dari para netizen Malaysia. Coba kita lihat ya guys. Dia cakep Sandy tapi makan hari-hari. Sandy itu kayak berpasir maksudnya ya. Dia cakep nih, modal dia nak buka kedai nasi kandar jelas sebenarnya. Pasu cakep lah nasi kandar kita tak sedap. I eat nasi kandar every day katanya. Patutlah rasa pasir. Aku pun boleh naik mual kalau tiap hari nasi kandar. Aku rasa dia cakap spontan sih, sebab kuah kat Indo kebanyakannya jenis cair, while kuah nasi kandar Malaysia pekat.
and ada tekstur bawang mesin yang banyak. Mendela kurang semua nih cepat trigger. Nasi kandar kalau dia makan hari-hari di kedai yang sama, Cer pergi Sadam, Hamidiyah, Sulaiman, Haji Jamal, kari pun beza, even nasi pun different texture. Kita yang asal Malaysia pun still coba lain-lain kedai lagi. Yang aku tangkep komentar dari netizen ini itu kayak seperti menyarankan ya agar mencoba nasi kandar di beberapa tempat yang berbeda. Soalnya dia yang orang Malaysia saja itu mencoba nasi kandar di beberapa kedai, tidak hanya satu kedai saja. Begitu guys. Kemudian ada yang komen lagi, I think kamu harusnya meminta maaf ke Malaysian people. Kamu nggak boleh asal mengkritik makanan negara lain gitu aja kak. Padahal bisa pakai bahasa dengan sopan, seperti rasanya terlalu strong dan lain-lain. Tanpa pakai kata rasa berpasir. Setiap negara punya makanan khas masing-masing dan selera masing-masing kak. Saya tidak pernah tahu kalau nasi kandar rasanya berpasir dan kurang berasa. Bagaimana bisa? Orang Indonesia yang berkunjung ke Malaysia dan mencicipi nasi kandar, mereka bahkan memuji kok rasa nasi kandar yang enak dan memiliki cita rasa yang unik. Nasi kandar di Malaysia memiliki berbagai macam rasa kari dan mereka mencampurnya. Mereka mencampurnya dengan kari ayam, kari ikan, kari sayuran, dan bagaimana mungkin itu berpasir? Versi nasi kandar Anda bahkan tidak terlihat seperti nasi kandar. Begini masalahnya, kami menghargai kok bagaimana kamu ngebuat versi kamu sendiri. Kami nggak keberatan tentang hal tersebut. Kami bahkan membuat versi rendang, cendol kami sendiri, tetapi kami bahkan tidak mengatakan sesuatu seperti berpasir dan kurang berasa. Alright, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Malaysia. Dan kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulki Mami dan aku mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.